Shalom EPCC dan selamat datang semua ke ibadah EPCC. Shalom Jemaat EPCC Summit dan juga Jemaat Excel Point Kuching. Saya sambut anda ke saluran YouTube EPCC. Berikut adalah pengumumannya saudara. Yang pertama tentang penerimaan kupon NDC. Seperti yang anda sudah maklum, konsert NDC sudah pun dibatalkan. Jadi EPCC akan mula membayar penerimaan kupon anda setelah kita kumpul kembali seperti biasa pada waktu-waktu yang akan datang. Harap maklum dan terima kasih untuk kesabaran anda. Bahagian kedua adalah saudara tentang doa dan puasa 21 hari EPCC. Seperti anda maklum, doa dan puasa kita sudah bermula 21 Mac ini sehingga 10 April nanti. Jadi saudara, kita tidak lagi akan membuat persekutuan doa, persekutuan kelompok sel maupun connect group selama 2 minggu ini. Jadi bagaimana saudara kita boleh berdoa? Kita boleh berdoa di rumah kita masing-masing ya, dengan menggunakan buku panduan doanya. Bagi keluarga, anda juga boleh berdoa dengan membuat altar keluarga anda masing-masing. Dan juga anda juga boleh berdoa dalam doa panggilan talian ya, dengan rakan anda maupun dengan ahli kelompok sel anda. Jadi bagi kita yang belum menerima buku doanya, anda juga boleh muat turun buku doa ini dalam internet ya, di Facebook EPCC. Jadi harap maklum saudara, ini tentang doa dan puasa kita ya. Yang seterusnya saudara adalah tentang kebaktian Jumat Agung dan Paskah kita. Puji Tuhan saudara, kita akan merayakan ibadah Paskah dan Jumat Agung seperti biasa ya, kalau tidak ada lagi arahan daripada kementerian kita. Jadi harap maklum, ibadah Jumat Agung kita adalah pada saudara 10 April jam 8 malam di Auditorium 2 ya, di tempat ini di Hexagon Tech. Dan Jumat Agung kita akan kita buat bersama-sama di Auditorium 2, manakala kebaktian Paskah kita akan sama-sama merayakan pada tanggal 12 April di Auditorium 1 di tempat ini saudara ya. Jadi harap maklum, pengkhotbah kita pada kali ini adalah daripada Kuala Lumpur bernama Pastor Benai Narish. Saudara, jadi kami harap anda semua akan boleh datang dan terima berkatnya lewat hamba Tuhan ini. Kenderaan bas juga disediakan. Jadi saya harap saudara akan jemput teman-teman anda datang bersama dan terima berkatnya ya. Itu tentang konsert kebaktian Paskah dan Jumat Agung kita. Yang keempat saudara adalah tentang pemberian kita. Puji Tuhan saudara, kita masih boleh memberi persepuluhan dan persembahan kita melalui pemberian dalam talian. Kalau saudara datang nanti saudara boleh memberi ya dalam pemberian talian ataupun menggunakan ATM saudara ya. Dalam ATM dengan nombor yang tertera dalam skrin anda boleh lihat semua keterangan pemberian kepada EPCC, anda boleh lihat di sini dan anda boleh memberi dari sini saudara ya. Jadi ini tentang pemberian bagi persepuluhan dan persembahan kita. Dan yang terakhir saudara adalah bagi pengumuman gereja Excel Point Kuching. Puji Tuhan, ini adalah kali pertama Excel Point Kuching akan mengadakan pembaptisan air. Tarikhnya adalah saudara pada 11 April jam 9.30 pagi di gereja First Baptist ya, Jalan Sungai Tapang. Jadi bagi anda yang bakal dibaptis saudara, sila ambil perhatian, akan diadakan sebuah kelas untuk anda khasnya pada 4 April jam 9.30 pagi di rumah Elijah TT3 ya. Jadi begitulah saudara semua pengumuman yang ada bagi minggu ini. Harap maklum, saya berhenti di sini. Dan masa seterusnya saudara, apakah anda sudah siap untuk firman Tuhan? Mari kita sambut Pastor Sam untuk masa seterusnya. Shalom semua, apa kabar? Puji Tuhan, kalaupun kita tidak dapat berada bersama dalam tempat seperti ruang ibadah, tetapi puji Tuhan untuk ruang ataupun saluran teknologi yang sudah Tuhan persiapkan di mana kita masih boleh berkomunikasi. Puji Tuhan untuk semua pengumuman, agak panjang juga semua tetapi tidak apa-apa saudara, kita masuk kepada firman. Tapi sebelum itu, saya mengalu-alukan semua jemaat kita dari EPCC Summit, ya puji Tuhan EPCC Summit, dan juga daripada EPCC Excel Point Kuching yang beribadah begitu jauh, tapi dalam teknologi ini kita sudah dekat. Dan juga kepada semua
Jemaat IPCC Induk. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang sedang berbaring dan dengar firman. Mungkin ada yang sedang makan di dapur mendengar firman. Bertobatlah kau. Dan ada yang saudaraku mungkin sedang di depan televisyen, mungkin dengan gitar dan penyembahan, saudara mendengar firman. Nah saudaraku, walau bagaimana apa cara sekalipun, yang penting saudaraku, kita menerima sabda firman Tuhan dan menjadi berkat kepada orang lain setelah mendengar firman itu. Amin saudaraku, kita berdoa. Bapa, berkati firman yang kami akan dengar pada pagi hari ini. Biar kemurahan Tuhan turun, biarpun kami tidak dapat akrab dalam satu ruang gedung, tetapi Tuhan kami dapat melalui saluran ini, Bapa bisa membawa kabar yang memerdekakan bagi umat Allah yang mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk hadirat Tuhan melalui saluran ini. Berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Saudara, ini adalah khotbah yang ketiga yang kita dengar tentang Paskah, dan khususnya khotbah yang kita alami pada kali ini saudaraku adalah tentang kebangkitan Yesus. Minggu pertama kita belajar tentang yaitu kebangkitan yang tak terduga. Minggu lalu saudaraku kita belajar tentang berkat hidup kekal melalui saudaraku yaitu kebangkitan Yesus. Dan minggu ini saudaraku kita belajar satu lagi firman tentang kebangkitan Yesus dan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita. Ya, kita lihat ya saudaraku, saudara boleh melihat juga di screen, saudara akan melihat bahwa ini adalah one on one with Jesus, bersama dengan Yesus. The resurrection victory, bersama dengan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus. Nah, saudaraku, tajuknya untuk hari ini, saudaraku, tajuk firman hari ini adalah dari batu yang besar ke karya yang besar. Bagaimana Allah menggunakan satu batu besar yang menjadi penghalang bagi murid-murid Yesus bila mereka sampai ke kubur. Dari situ Allah membawa karya yang sangat besar. Nah itu saudaraku adalah tajuk firman kita hari ini. Nah Bapak Ibu semua yang kukasih dalam Yesus Kristus, kita sudah melihat di dalam bangsa kita ini, kita sedang melalui masa-masa yang sangat-sangat susah dan sangat-sangat mencabar sekali saudaraku. Bagaimana saudaraku COVID-19 sering dan terus merebak. Seluruh dunia saudaraku mengalami krisis yang belum pernah kita alami. Manusia tidak punya jawaban. Amerika tidak punya jawaban. Negara Cina tidak punya jawaban. Saudaraku, Perancis tidak punya jawaban. Malaysia tidak punya jawaban. Tapi pada waktu-waktu seperti inilah saudaraku, kita mesti datang kepada Dia yang mempunyai jawaban bagi kita semua. Nah saudaraku, kita mula dengan pembacaan firman Tuhan yang pertama daripada firman ini. Dan setelah kita bacakan 6 ayat daripada Markus 16, saya akan kupas dan membantu saudara mencari jawaban yang dunia tidak ada jawaban itu saudaraku. Nah saudara, untuk saudara mengikuti firman ini, saudara boleh pergi ke Facebook di mana saudara boleh download, saudara boleh lihat nota khotbah sudah dipersiapkan buat saudara di situ. Okey? Jadi saudara jangan takut, notanya juga ada di sana. Kalaupun saudara miss, saudara boleh dengar balik khotbah ini sekali lagi. Karena di YouTube saudaraku, ada di sana khotbah ini selama-lamanya saudaraku. Haleluya, sehingga kedatangan kedua kali Yesus masih ada di sana loh. Jadi saudara masih boleh dengar khotbahnya. Okey, saya bacakan firman-Nya. Yaitu daripada Markus 16 ayat 1 hingga 6. Saya bacakan dulu saudara untuk pembacaan saudara semua. Saudara juga boleh ikut sama-sama membaca dari mana saja saudara duduk dan berbaringkah ataupun bersama-sama dengan keluarga firman ini. Saya bacakan, saudara bisa ikut. Markus 16 ayat 1. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita pada pintu kubur? Itu menjadi persoalan mereka. Ayat 4. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar. Ingat itu saudaraku, batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut,
Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan ia. Wow, saudaraku, ini adalah firman yang sangat luar biasa bagi saya. Dan di depan ayat yang ketiga, saudaraku, kita sudah mulai melihat wanita-wanita itu bertanya, kira-kira siapakah yang akan menggulingkan batu itu? Mereka ada suatu masalah, tapi mereka tidak punya penyelesaiannya. Jadi saudaraku, dunia juga ada masalah, tapi dunia tidak punya penyelesaiannya. Tapi kita anak Tuhan ada penyelesaian, saudaraku. Nah, poin yang pertama dalam khotbah ini, saudaraku, mari kita lihat poin yang pertamanya, saudaraku, dalam khotbah ini adalah begini. Mereka khawatir menghadapi batu besar, tetapi Tuhan mempersiapkan karya yang besar. Haleluya. Mereka khawatir. Nah, saudaraku, dalam nota saudara ada tempat di mana saudara boleh isi ruangan kosong. Oke, saudara isikan ruangan kosongnya. Kembali kita lihat sekali lagi. Mereka khawatir menghadapi batu besar, tetapi Tuhan mempersiapkan karya yang besar. Nah, saudaraku, yang kukasih dalam Yesus Kristus. Di waktu-waktu saudaraku kita mengalami sesuatu krisis yang besar. Sebenarnya Allah sedang, saudaraku, menulis satu karya yang sangat besar. Allah sebenarnya sedang berkarya. Sedang berkarya, saudaraku, melakukan sesuatu di dalam hidup saudara dan saya yang kita tidak tahu, saudaraku. Itu pekerjaan Allah. Coba lihat ayat ketiga, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Ya, mari kita lihat. Mereka berkata kepada satu sama lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang besar, sangat besar itu sudah terguling. Sudah terguling. Saudaraku yang kukasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini saya pasti kita semua ada batu besar. Batu besar yang mungkin kita tidak boleh paham kenapa ada di dalam hidup kita. Ini bukan saatnya, ini bukan waktunya kita menyoal Tuhan. Tanya soalan oke, menyoal Tuhan itu lain, saudara. Tanya soalan, tidak apa-apa. Menyoal Tuhan itu lain loh. Saudara, tetapi saudara dan saya mesti tahu bahwa kita khawatir batu besar, tetapi Tuhan merencanakan karya besar dalam hidup saudara. Apa saudara percaya bahwa di sebalik batu besar ada karya besar yang menanti buat saudara dan saya? Saudara, saya menunggu dan menanti bila COVID-19 ini selesai, saudaraku, bahwa kita akan mendengar dan akan perhatikan begitu banyak karya besar yang akan mula keluar. Apalagi di Wuhan, saudaraku, kita sudah mulai dengar kabar-kabar bagaimana semua hospital yang dibuka baru untuk merawat pesakit COVID-19 sudah ditutup, saudaraku. Dan mereka juga berkata bahwa langit-langit di Wuhan sangat cerah. Karena banyak kilang dibuka, saudaraku, asap saudaraku begitu tebal sehingga selalu awannya gelap begitu. Tetapi sekarang awannya terang, saudaraku. Jadi saudaraku, di sebalik saudaraku ada batu besar, ada karya besar yang Allah sedang mengerjakan di dalam hidup saudara dan saya. Dan saudara dan saya tidak bisa takut dengan apa yang iblis kerjakan itu. Karena saudaraku, apa yang dia kerjakan hanya sementara. Tetapi Allah membuat suatu karya yang sangat besar buat saudara dan saya. Saudaraku, ada beberapa hal yang boleh kita belajar daripada firman ini. Kita lihat, saudaraku, mari. Saudaraku, kita seringkali terikat pada hari Jumaat. Tetapi Tuhan sedang membentuk rencana hari Minggu. Ini ayat pertama dalam Markus 16:1 itu. Kita terikat pada hari Jumaat. Wanita-wanita itu terikat pada hari Jumaat. Tetapi Tuhan sedang membentuk rencana hari Minggu. Tuhan membentuk rencana hari Minggu. Saudara, bagaimana? Bila mereka datang, saudaraku, pada pagi-pagi itu, mereka dalam perjalanan ke kubur itu, mereka hanya ingat itu. Ya, hari Jumat kita kuburkan Yesus, kita masukin dia ke dalam kuburannya itu. Ya, itu yang mereka ingat, saudaraku. Jadi bila mereka sampai pada hari Minggu, awal pagi itu, saudaraku, pola pemikiran mereka masih terbelenggu dan masih tertekan dan terikat kepada hari Jumat.
Tetapi saudaraku, hari Jumaat itu saudaraku ada batasannya. Tetapi saudaraku, Allah sudah pun memperlengkapi hari Minggunya. Haleluya. Mungkin pada hari ini saudara hanya melihat hari pertama saudara sakit. Hari kelima saudara sakit. Tetapi saudaraku, pengakhirannya sudah Allah bereskan. Haleluya saudara. Kalau saudara percaya katakan amin kepada, dan katakan amin kepada teman kiri kanan saudara. Bahwa Allah sedang mengerjakan rencana hari Minggu buat saudara di dalam hidup saudara itu. Saudara yang kekasih, kita semua mengalami masalah batu besar. Mari kita lihat saudaraku, perkara kedua yang boleh kita belajar daripada poin besar itu saudaraku adalah begini. Masalah batu kita sering menghalangi kuasa Tuhan. Masalah batu besar. Wanita-wanita datang pada pagi itu dengan batu besar, saudaraku. Mereka datang dengan hanya tahu tentang batu besar. Sampai ke detik itu, saudaraku, mereka masih belum percaya bahwa kebangkitan bisa terjadi. Itulah saudaraku, sering menghalangi kuasa Tuhan. Masalah besar itu sering menghalangi kuasa Tuhan. Ada satu cerita saudara yang terjadi di barat Texas. Ada seorang yang bernama Ira Yates, seorang peladang saudaraku, yang punya ladang yang sangat besar. Tetapi pada tahun 1930-an ada bencana ekonomi yang sangat-sangat mengerikan. Sehingga saudaraku ada masalah kemelesetan ekonomi yang menyebabkan dia kehilangan uang yang begitu banyak. Macam hari ini saudara, banyak bisnis-bisnis hilang uang, banyak kita tidak ada overtime, tidak ada gaji, saudaraku tidak cukup, saudaraku, dalam segala macam hal. Sama Ira Yates seperti itu. Dia terpaksa berhutang, cukup apa hasil tanamannya untuk makanan anak-anak keluarganya. Dan saudaraku, dia terpaksa menanggung dan berharap kepada subsidi daripada kerajaan. Sangat meleset ekonomi. Tahun 1930-an itu di Amerika. Satu hari ada satu syarikat minyak petroleum yang datang pada Mr. Ira Yates dan bertanya kalau mereka boleh menggali dan memeriksa kalau di dalam ladangnya itu mereka percaya ada minyak, saudara. Jadi Mr. Ira pun bilang, ya enggak apa-apa, coba. Saudaraku, dengan tiba-tiba saudara, pada waktu mereka sudah sampai ke tahap 1.115 kaki, mereka menemukan suatu simpanan saudaraku, suatu bekalan minyak yang begitu besar, sehingga mereka boleh mengeluarkan 80.000 tong minyak satu hari. Wow. Dari situ itu baru satu sumur untuk mereka menggali mendapat minyak. Mereka menggali begitu banyak saudaraku sumur untuk mendapatkan minyak. Dan saudaraku dalam 30 tahun itu saudaraku, dari detik saat itu, Mr. Ira Yates menjadi seorang jutawan. Jutawan saudaraku. Coba saudara bayangkan. Seorang jutawan dengan bekalan minyak yang begitu banyak di bawah tanahnya itu. Tapi dia hidup seperti orang miskin. Dia hidup seperti orang miskin. Seringkali saudaraku batu besar menjadi penghalang daripada kita melihat kuasa Tuhan. Saudara, Roh Kudus ada di dalam saudara. Roh Kudus itu memberikan saudara kuasa untuk saudara hidup dengan luar biasa. Firman Allah berkata, kuasa yang membangkitkan Yesus, kuasa yang memberikan kekuatan untuk Yesus bangkit dari kuburnya, bekerja di dalam saudara. Tapi seringkali kita hidup macam orang papa kedana, orang miskin. Karena saudaraku, mungkin kita tidak dapat melihat kuasa dan saudaraku, cerita dan karya yang indah yang Allah sudah tuliskan pada waktu kita berdepan dengan batu yang sangat dahsyat besar itu. Mari saudaraku,
Pengakhiran ceritanya Mr. Ira Yates itu saudaraku, ada setengah daripada sumur-sumur minyak itu berpotensi saudaraku mengeluarkan 125.000 tong minyak sehari saudaraku. Saya percaya di dalam hidup saudara juga punya potensi yang Allah yang sangat besar. Seperti Mr. Ira Yates, Allah telah menulis karya yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Saya percaya Allah juga sedang mengaryakan sesuatu yang indah bagi saudara. Hanya saudara jangan membenarkan batu besar itu menjadi penghalang dalam hidup saudara dan Bapak Ibu semua. Saudara, kita lihat kebangkitan Yesus. Saudaraku, kebangkitan Yesus bukan sekadar satu kejadian. Kita lihat poin yang ketiga di dalam tajuk besar, poin besar ini saudaraku. Kebangkitan Yesus bukan sekadar satu kejadian sejarah, tetapi kemenangan kehidupan orang percaya. Padahal saudaraku, para rasul-rasul menyaksikan pekerjaan Yesus di waktu yang penuh pencobaan melalui kuasa kebangkitan mereka, melalui kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana saudara? Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 dan ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul pasal 4 dan ayat ke-33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Yesus, Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Nah, saya mau jemaat semua sama-sama bacakan ya, di mana saja kamu. Di dapur kah? Berbaring di ranjang kah? Saudara, di meja belajar kah? Mari kita sama-sama bacakan firman ini. 1, 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Haleluya. Saudara, kesaksian apa sih yang mereka berikan? Mereka memberi kesaksian itu adalah mereka melakukan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat. Bagaimana? Melalui kuasa kebangkitan Yesus. Tadi kan saya bilang dalam Roma 8 berkata, kuasa yang membangkitkan Yesus bekerja di dalam saudara. Saudara mesti percaya bahwa kebangkitan itu memberikan kuasa juga buat saudara. Bukan satu kejadian sejarah. Kalau itu terjadi kepada murid-muridnya, Alkitab bilang, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya percaya kebangkitan Yesus membawa kasih karunia yang melimpah-limpah di dalam hidup saudara. Itu kemenangan bagi umat percaya. Kasih karunia yang melimpah-limpah karena kuasa kebangkitan Yesus itu. Dan saudaraku, mungkin saya khawatir saudaraku, seperti Mr. Ira Yates itu, dia lupa bahwa di bawah ladangnya ada bekalan minyak yang begitu banyak sehingga dia jadi jutawan saudaraku. Tapi untuk berpuluh tahun dia hidup orang miskin. Saya khawatir banyak orang Kristen tidak tahu kuasa kebangkitan itu. Seperti kita lihat saudaraku seterusnya, ada orang-orang yang tidak mengerti kuasa kebangkitan itu. Dalam Yohanes pasal yang kedua saudara, ayat 18 hingga ayat yang ke-21. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Kejadian ini saudaraku adalah setelah Yesus menyucikan bait suci Allah, dia usir orang-orang yang berjual beli, dan datang orang-orang Farisi, guru-guru Taurat yang cendekiawan, yang pintar semua. Mereka menyoal Yesus. Coba lihat ayat 18. Orang-orang Yahudi menantang Yesus. Katanya, tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak sedemikian? Nah, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangun dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Haleluya. Saudara, Yesus sedang berbicara tentang kuasa kebangkitan. Tapi orang-orang yang cendekiawan tidak tahu bahwa ia berbicara tentang kebangkitan. Mari Bapak Ibu semua, jangan orang dunia yang tidak tahu tentang kuasanya, jangan pula anak Tuhan sendiri tidak tahu kuasanya, saudaraku. Saudaraku, kita tahu, saudaraku, wah, bihun sup di Teluk Kumbar itu sangat sedap. Kita tahu, saudaraku,
mie goreng di Batu Kawan itu sangat sedap, saudaraku. Orang Kuching semua. Kita tahu, saudaraku, orang Samit, engkau tahulah mana tom yum yang sedap itu di Alma. Tapi saudara tahukah? Bihun sup kita tahu. Tom yum sup kita tahu, mie goreng kita tahu. Tapi kuasa Tuhan, anak Tuhan tidak tahu. Mana mungkin bisa begini, saudara? Saudara, kita tahu kuasa. Kita tahu, saudaraku, vape ada kuasa untuk melunturkan kotoran. Kita tahu, saudaraku. Kita tahu Milo ada kuasa. Aduh, saudaraku, kita tahu semua benda ini ada kuasa. Tapi anak Tuhan sendiri tidak tahu Tuhan ada kuasa. Orang-orang Yahudi bertanya, saudaraku, cendekiawan semua, kau macam mana? Tunjukkan kuasa. Yesus bilang, kau rombakkan bait ini. Yesus cakap tentang bait tubuh dia lah. Bukan tentang bait fizikal itu. Mereka bilang 46 tahun kami sudah bangun. Mereka bangunkan sampai 60 tahun. Masih belum selesai. Mana mungkin kau boleh rombaknya 1 hari dan kau boleh bangunkan dalam 3 hari. Mereka tidak tahu kuasa kebangkitan Yesus. Mari anak-anak Tuhan, jangan kita lalai, jangan kita cuai. Yesus sudah bernubuatan dalam Yohanes pasal 2. Kuasa kebangkitannya itu. Dan kita mesti percaya. Saudara percaya enggak, saudaraku? Dalam semua kebangkitan ini ada batu besar. Ada batu besar yang menghalang wanita-wanita itu. Tapi Tuhan membuat karya yang lebih besar. Saudara, saya mengakhiri poin yang pertama ini dengan cerita ini. Pastor Philip Lin, Bapak rohani saya, membawa cerita ini dalam bukunya Slingshot. Saudaraku, dia berkata begini. Satu hari dia berkhotbah di Kuala Lumpur, di mana setelah dia berkhotbah dia memberi undangan untuk jemaat responi firman-Nya itu untuk menerima Yesus. Lama juga dia beri undangan, tidak ada orang yang terima sambut undangannya itu. Setelah dia mencoba beberapa kali, tiba-tiba ada seorang lelaki yang di barisan kedua, ketiga yang mengangkat tangan. Dia bilang begini, Pastor Philip bilang begini dengan lelaki itu. Bukan saja kamu diselamatkan, keluarga kamu juga bisa diselamatkan. Amin. Setelah itu Pastor Philip terus memberi undangan untuk orang lain responi menerima Yesus. Ada seorang wanita di bagian belakang gedung yang angkat tangan. Dan Pastor Philip mendoain buat mereka berdua. Pada waktu mereka berdua maju ke depan, saudaraku, pendekkan cerita, mereka dua terkejut melihat satu sama lain. Kenapa, saudara? Karena mereka ini sebenarnya adalah suami istri. Tetapi mereka datang ke Kuala Lumpur, mereka dari kota lain, datang ke Kuala Lumpur untuk tanda tangan surat daripada peguam untuk penceraian, melengkapkan proses penceraian mereka. Nah, kebetulan saudaraku, pada waktu mereka sampai di Kuala Lumpur, mereka sama-sama tinggal bersama dengan teman mereka. Dan teman mereka itu yang kenal mereka itu, yang pada hari Minggu itu bawa mereka ke gereja. Dan kedua teman Kristen itu tidak tahu bahwa mereka membawa sepasang suami istri yang dalam proses mau bercerai. Nah, saudara coba bayangkan. Tidak boleh manusia dan kepintaran manusia boleh memikirkan mujizat seperti ini. Seorang suami, seorang istri mau bercerai. Datang ke kota besar, 5 juta orang di Kuala Lumpur. Saudaraku, tinggal dengan 2 orang kawan yang lain. Dan kedua-dua kawan itu dari gereja yang sama. Datang ke kebaktian pagi yang sama. Mendengar khotbah yang sama. Dan membuat keputusan menerima Yesus pada hari yang sama. Ini namanya, saudaraku, pada waktu kita berdepan dengan batu yang besar, Allah membawa karya yang besar di dalam hidup saudara. Saudara tidak tahu apa cerita kehidupan pernikahan saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi kesusahan dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa COVID-19 ini yang membawa kesusahan kepada saudara. Tapi bersiaplah anak-anak Tuhan. Pada waktu batu kita besar, karya Allah lebih besar buat saudara dan saya. Haleluya. Karya kita pasti lebih besar. Hanya anak Tuhan jangan cepat mengalah sahaja. Jangan kita menjadi seperti saudaraku, orang-orang yang tidak tahu bahwa di bawah kita ada kuasa yang bekerja. Ada minyak yang membawa era Yates menjadi orang kaya. Anak Tuhan, ini kebenaran yang kamu mesti alami dalam hidup kamu. Jangan benarkan batu besar menghalangi karya besar. Jangan hanya terus hidup dalam hari Jumat, saudara.
Percayalah, Allah sudah pun mengaryakan sesuatu yang indah dan lebih depan berada di pada hari Minggu saudara itu. Haleluya. Mari anak-anak Tuhan, kita masuk kepada poin yang kedua dan terakhir. Jangan panjanglah khotbahnya saudara, dengar khotbah di rumah agak susah juga. Tapi bertahan saudaraku. Biasakan minggu depan juga kita dengar khotbah begini loh saudara. Amin. Ya, minggu depan juga begini. Karena itu sudah diperintahkan. Kita harap tidaklah, tapi sudah diperintahkan, kita ikut saja. Saudara, poin yang kedua, mari kita lihat. Saudara, poin yang kedua, tajuknya begini. Batu yang terguling bukan untuk melepaskan Yesus keluar dari kuburnya, tetapi untuk membenarkan kita ke dalam rahasia kebenaran Tuhan. Batu yang terguling bukan untuk melepaskan Yesus keluar dari kuburnya, tetapi untuk membenarkan kita ke dalam rahasia kebenaran Tuhan. Markus 6 ayat yang kelima. Coba kita lihat sekali lagi. Markus pasal 6 ayat kelima itu saudaraku. Firman Tuhan berkata begini. Saya mau semua orang sama-sama bacakan bersama dengan saya. 1, 2, 3. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, saya mau tanya saudara, kenapa batu besar itu digulingkan? Untuk siapa? Saudara pikir Yesus sangat penatkah? 3 hari dia sudah terbaring di dalam kubur itu. Hari ketiga dia bangkit saudaraku. Dia bilang, aduh 3 hari tidak makan nasi lemak. Tidak makan saudaraku. 3 hari sangat penat sudah. Yesus minta tolong daripada malaikat. Dia bilang, aduh malaikat tolong kau datang. Tolong kasih guling batu itu 3 hari sudah aku sangat penat. Mau keluar daripada kubur ini. Susah banget saudara. Saudaraku yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Jangan saudara lupa. Dalam Yohanes 20:20 sedang murid-muridnya saudaraku sedang berkumpul. Setelah saudaraku Yesus mati dan dikuburkan. Mereka berkumpul, mereka takut. Jadi Alkitab bilang dalam Yohanes 20:20 kunci, rumah mereka dikunci dan mereka berkumpul. Tiba-tiba Yesus masuk ke dalam rumah mereka. Tembok pun dia bisa tembus saudaraku. Pintu pun tidak perlu dibuka, dia boleh tembus. Kenapa dia perlu malaikat untuk menggulingkan batu itu? Tidak perlu dia malaikat menggulingkan batu buat dia. Batu digulingkan bukan untuk keluarkan Yesus. Batu digulingkan untuk membenarkan kita masuk ke dalam. Memperhatikan rahasia Tuhan. Itu niat saudara. Itu rahasia Tuhan yang Allah mau tunjukkan kepada saudara dan saya. Yang kita tidak paham kebanyakan kali rahasia itu loh saudara. Saudara, seperti cerita suami istri itu tadi saudaraku. Karya yang indah yang Allah tulis. Bercerai tapi akhirnya mereka tidak bercerai. Mereka disatukan. Mereka pulih pernikahan mereka. Ada rahasia-rahasia seperti itu yang Allah mau berikan kepada saudara juga saya percaya. Yang menolong saudara bukan untuk Yesus keluar tapi kita masuk ke dalam kuburan itu. Masuk ke dalam melihat kebesaran Tuhan, rahasia kebesaran Tuhan yang sudah tersedia itu. Mari kita lihat saudaraku, Ulangan 29 ayat 29. Apa yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan itu? Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Sekali lagi, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Saudara, ada rahasia-rahasia yang Allah sembunyikan. Dan itu rahasia itu adalah milik Allah. Dan ada kalanya rahasia itu mengikut ayat yang sama, Allah memberikan rahasia itu kepada umatnya. Kenapa dia beri rahasia itu? Karena rahasia itu saudaraku membongkar kekuatan dan kekuasaannya. Wow. Saudara tahu ada beberapa cerita di dalam Alkitab. Setelah kebangkitan Yesus ada rahasia-rahasia yang Yesus sengaja tunjukkan. Untuk menolong kita mengamati dan membongkar bagi kita mengerti
rahasia kebesaran kuasa-Nya itu. Mari kita lihat saudaraku, apa rahasia yang Allah mau kita mengalami. Batu besar digulingkan bukan untuk Yesus keluar, tapi untuk kita masuk mengamati rahasia yang tersembunyi. Kita lihat di dalam cerita itu ada beberapa. Selepas kebangkitan Yesus kita lihat, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, Yohanes 21 ayat 9, Yesus sedang duduk dan mempersiapkan sarapan pagi, ada api arang. Ada api arang dan di depan api arang itu Yesus memanggil murid-Nya yang khusus, yaitu siapa? Yesus memanggil memanggil Petrus. Yesus memanggil Petrus. Nah, saudaraku, kenapa saya tunjukkan api arang itu dalam Yohanes 21:9? Karena saudara, dalam Yohanes 18:18 ada satu ketika lagi Petrus juga sedang duduk di depan api arang. Pada waktu itu saudaraku, Yohanes 18:18, bila orang bertanya, kau punya logat ini macam macam orang Sabah. Enggak lah saudara, kau punya logat ini macam orang Galilea lah, kau ini murid Yesus kah? Dia bilang, oh enggak lah, bukan orang murid Yesus. Aku tidak kenal dia. Di mana dia menyangkal Yesus? Di depan api arang. Sekarang dalam Yohanes 21, setelah kebangkitan Yesus, Yesus mengundang saudaraku, Petrus datang sekali lagi ke api arang. Kali ini Yesus mempersiapkan sarapan pagi. Wah saudara, kalaulah kamu punya kawan yang menyangkal kamu, mengatakan dia tidak kenal kamu. Kalaulah suami kamu yang menyangkal kamu, habis dia saudara, betul? Habis sudah dia. Kau sudah kerjakan dia. Nah ini murid Yesus yang dulu setia, Petrus, menyangkal Yesus di depan api arang. Yohanes 18:18. Sekarang dia di depan api arang. Tapi di depan api arang ini Yesus dan ada ikan bakar. Aduh. Kalau ada orang menyangkal saudara, kau siapkan ikan bakar? Ya, kalau saya Yesus, saya juga akan siapkan ikan bakar untuk Petrus. Tapi di dalam ikan bakar itu, aku sudah taruh racun saudara. Haleluya. Biar dia ceret-beret sampai selama-lamanya. Itulah dendam pendeta saudara. Tapi puji Tuhan, saya bukan Yesus kan? Saya bukan Yesus. Puji Tuhan, dia tidak dendam. Dia siapkan ikan bakar untuk Petrus. Dia bilang, ayo kita sarapan. Api arang. Di dalam pikiran Petrus, itu ingatan penghukuman. Tapi bagi Yesus, itu rahasia kuasa Allah yang membenarkan Petrus masuk ke dalam untuk mengerti. Itu pengampunan Tuhan. Saudara boleh lihat. Saudara boleh lihat di slide di depan dan isikan di dalam ruangan kosong di dalam dalam nota saudara. Apa itu? Kita lihat. Api arang itu kuasa pengampunan Yesus. Saudaraku, seterusnya ada 153 ikan yang ditangkap dalam Yohanes 21:11. Itu adalah kuasa pembekalan Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Saudara, kuasa pembekalan Tuhan. Saudara tahu ada 153 ikan yang ditangkap. Dalam Lukas 5, sebelum Yesus mati ataupun disalibkan dan dibangkit, mereka juga pergi tangkap ikan, tapi sepanjang malam tidak tangkap apa. Yesus bilang, tebarkan jala kamu ke sebelah kanan, dan mereka tangkap begitu banyak ikan sehingga jala mereka koyak. Tapi dalam perjanjian, dalam cerita ini, setelah Yesus bangkit, mereka juga tangkap begitu banyak ikan, tapi jala mereka tidak koyak. Mereka boleh kira 153 ekor ikan. Kenapa 153 ekor ikan? Saudara mau tahu kenapa? Kenapa 153 ekor ikan? Sudah tulis, ha? Sudah siap? Saya tak tahu, saudara. Saya tidak tahu kenapa. Hei, hanya Tuhan saja tahulah kenapa 153. Kenapa bukan 2.000? Kenapa bukan 5.000? Tapi saya percaya Tuhan lakukan itu untuk mengingatkan 7 orang muridnya yang pergi menjala ikan. Kalau dibagi 153 bagi 7, 21 ekor ikan satu orang. Berarti ya, satu keluarga lebih dari cukup lah
Kau mana ada kulkas, mana ada peti sejuk, tidak boleh simpan. Ikan masin bolehlah kau jadikan dia. Tapi saudara, jauh daripada itu, saya percaya jumlah yang begitu banyak membuktikan bahwa bekalan Allah cukup untuk mereka. Di dalam Alkitab ada banyak rahasia-rahasia kecil-kecil begini yang ada, yang Allah membenarkan kita masuk. Seperti wanita-wanita dan murid Yesus. Masuk ke dalam kuburan, bukan untuk benarkan Yesus keluar, tapi kita kena masuk. Pagi ini mungkin kamu kena masuk, mengalami rahasia yang Tuhan ada untuk kamu, bahwa bekalannya cukup. Covid di luar sangat susah, tapi bekalan Allah cukup bagi saudara. Saudara mungkin banyak kali gagal, pengampunan Allah cukup buat saudara. Dan lagi satu saudaraku, yang terakhir saudaraku, adalah ini. Luka di tangan dan lambungnya, Yohanes 20:20. Kuasa kemenangan Tuhan. Kuasa kemenangan Tuhan. Luka di tangan dan juga di lambungnya itu. Saudaraku, dalam dalam Yohanes 20:20 itu saudaraku yang kekasih. Kita melihat pada waktu Yesus bangkit dari kubur, seperti yang saya katakan tadi, dia tidak perlu kunci, tidak perlu pintu, tidak perlu ada apa-apa yang menghalangi dia bisa tembus, saudaraku. Tiba-tiba dia di depan murid-muridnya. Perkara pertama yang Yesus tunjukkan, dia tunjuk luka dia, tangan, bahagian tepinya, di mana ada yang menusuk bahagiannya, saudaraku. Dia tunjukkan. Kenapa, saudara? Saya pikir itu kan pilihan yang tak bijak. Baru bangkit dari kubur, tunjuklah, tengoklah saya. Saya tidak ada apa-apa. Saya hebat, saya luar biasa. Tengok muscle masih ada. Tengok aku masih kuat. Tidaklah, saudara. Kenapa Yesus tunjuk luka dia? Itu kelemahan dia tahu. Kita tidak suka tunjuk kelemahan kita. Kalau you takut, mana you mau tunjuk you takut? Kalau you ada kesangsian sebagai orang Kristen, mana you mau kasih tahu orang lain, oh you sangsi. Kalau you ada cerita-cerita sejarah hitam, sejarah yang pahit, you mau kasih tahu orang kah kau ada sejarah pahit? Kau tidak kasih tahu orang kau punya sejarah pahit. Apa yang lemah kita tidak mau kasih tahu. Tapi Yesus masuk. Ini semua saudaraku, mereka semua pengecut, penakut. Dia katakan, tengok lukaku. Kenapa kasih tunjuk luka? Tidak masuk akal, saudara. Tapi seperti Ulangan 29:29, itu rahasia Tuhan diperkenalkan kepada orang-orang yang perlu. Saudara, pada waktu-waktu susah begini, mintalah dari Tuhan rahasianya itu, supaya saudara tidak terus takut. Orang di luar semua takut, orang semua takut mati, takut ini, takut itu, saudaraku. Tapi saudara tahu rahasianya Tuhan. Pada waktu saudara kenal rahasianya Tuhan, saudara mengerti kuasanya Tuhan juga. Saudaraku, kenapa ditunjuk lukanya? To show his wounds is the last thing he should do. Tunjuk lukanya itu adalah perkara terakhir yang mesti dia tunjuk. Tapi dia tunjuk, dia kata apa? Aku sengsara supaya kau hidup kuat. Aku mati muda supaya kau hidup sampai ke usia yang tua. Aku dikutuk supaya kau mengalami pembebasan. Aku menanggung cambuk supaya kau mengalami pemulihan dan kesembuhan di dalam hidupmu. Ada rahasia-rahasia Allah yang Allah berikan buat saudara, supaya saudara mengalami kemenangan di dalam hidup saudara. Saudara percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang membuka kubur yang besar dengan batu besar. Bukan untuk lepaskan Yesus keluar, tidak perlu. Tapi untuk membenarkan kita masuk, supaya saudara mengerti rahasia. Saudara tutup dengan cerita ini. Pada waktu anak saya Jeremy baru lahir, dari waktu dia lahir sampai ulang tahunnya yang pertama, hari jadinya yang pertama, dia sudah 5 kali keluar masuk hospital. Dokter bilang ginjalnya rosak. Dokter bilang, saudaraku, paru-parunya lemah. Dia bilang kena 5 tahun makan antibiotik, saudaraku. Saudara coba bayangkan punya anak pertama begitu, saudaraku. Ada begitu krisis. Saya pernah tanya Tuhan, Tuhan aku ini pendeta, kenapa begini? Aduh saudara, kita ini doa, ada kalian selalu goblok sih cara kita berdoa. Macam orang gila kita, kenapa aku pendeta? Macam Tuhan tidak tahu kau ini pendeta kah?
Dia tahulah kau pendeta, kau tidak perlu ke kita Tuhan kau pendeta. Aku ini ketua sel Tuhan, aku pemimpin pun. Jangan, Tuhan sudah tahu. Di dalam kandungan ibumu dia sudah tahu kau akan jadi apa. Tidak perlu bagi tahu, tidak perlu promosikan diri saudara di depan Tuhan. Tapi saya berdoa kata Tuhan, kenapa? Tapi Tuhan buka satu rahasia untuk saya mengerti. Baik loh Tuhan itu. Tapi Tuhan baik. Pendetanya mungkin bego sedikit, tapi Tuhan baik saudara. Dan Tuhan bilang, begitu banyak ancaman terhadap hidup anak kamu. Karena saya ada panggilan dalam hidupnya. Wow, saya pikir panggilan. Ada panggilan dalam hidupnya. Mulai detik itu, saya tidak menyoal Tuhan. Karena Allah telah memberikan rahasia untuk saya masuk mengerti apa yang Tuhan sedang buat. Saya mulai mendoakan supaya anak saya hidup untuk panggilan Allah di dalam hidupnya itu. Sama, Ashley juga sama. Saudaraku, pada hari dia lahir, hari kedua dia demam. Dokter bilang mungkin ada kuman di dalam otaknya, saudaraku, meningitis. Dia mungkin jadi lumpuh, dokter bilang. Tapi saya percaya ada panggilan dalam hidup mereka. Saudara, hari ini anak saya sudah 22 tahun. Dia pendeta, saudaraku, di US. Saya tidak percaya ini semua pekerjaan saya. Tapi saya percaya ini adalah karena panggilan Tuhan. Di dalam rahim ibu Tuhan sudah panggil dia. Tapi pada waktu pendeta ini saudaraku bergumul dan pikir kenapa. Tapi Tuhan memberikan saya seperti batu besar itu digulingkan. Bukan untuk Yesus keluar supaya saya bisa masuk dan melihat rahasia keajaiban Tuhan. Minggu ini saya berdoa di mana di luar semua sunyi sepi. Pada waktu saudara tidak melihat pekerjaan tangan Tuhan. Pada waktu saudara khawatir, Allah akan membuka rahasianya supaya saudara melihat kuasa Tuhan. Diberkatilah saudara minggu ini. Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah kita Allah yang dahsyat dan luar biasa. Daud punya 5 batu kecil saudaraku. 5 batu kecil dia tewaskan Goliat. Saudaraku, apa batu besar dalam hidup saudara? 2 poin. Batu besar membawa karya besar. Daud ada 5 batu kecil. Ingat 5 itu adalah angka kasih karunia. Batu itu saudaraku tidak semestinya jadi musuh kita. Allah menggunakan batu itu membawa karya yang besar dalam hidup saudara. Kedua, Allah memberikan rahasia untuk saudara mengalami kuasa yang luar biasa dahsyat. Dan rahasianya itu dipersembahkan, diberikan kepada saudara supaya saudara mengalami kemenangan. Ini rahasia yang orang di luar tidak tahu. Banyak orang kenamaan tidak tahu. Banyak orang di dunia tidak tahu. Tapi Allah menunjukkan kepada saudara dan saya. Mari kita percaya. Dan kalau saudara percaya ini, katakan amin. Amin, haleluya. Di IPK katakan amin. Di Summit katakan amin. IPCC Induk katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudaraku. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih umatmu sudah mendengar sabda firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, biar firman Allah menjadi suatu kuasa kekuatan yang luar biasa bagi mereka. Tidak ada batu besar. Kalaupun ada batu besar Bapa, biarlah batu besar itu Allah menjadikannya daripada batu itu karya yang lebih besar. Supaya saudaraku itu menewaskan kuasa iblis. Bapa, kuasa yang membangkitkan Yesus adalah kuasa yang sama bekerja di dalam kami. Pasti batu besar bukan menjadi musuh kami. Tapi Allah jadikan dia karya besar. Bapa, saya doakan bagi umat Allah. Yang Bapa mungkin pada pagi hari ini tidak tahu kenapa mereka harus mengalami apa yang mereka alami. Seperti wanita-wanita yang masuk ke dalam kuburan untuk mengamati rahasianya Allah itu. Berikan kepada umat-Mu pagi hari ini, minggu ini, hari-hari depan. Pada waktu kami terus mengalami saudaraku Tuhan perbatasan perjalanan kami. Tapi di dalam semuanya itu kami mungkin dengar banyak orang sakit. Kami mungkin dengar kami sendiri mungkin saudara Tuhan mengalami Tuhan tanda-tanda sakit, tapi saya doakan Tuhan di dalam semuanya itu menunjukkan rahasia. Tuhan menunjukkan rahasia kuasa-Mu supaya kami tidak membenarkan perkara-perkara ini menakutkan kami, tapi kami berjalan di dalam rahasia Tuhan. Bapa, apa yang dunia tidak punya,
gereja punya Tuhan. Berkati kami dan biar kami berjalan dan hidup di dalam kuasa kebenaran dan kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa ini. Supaya kami tidak takut COVID, tapi Tuhan kami hidup dalam karya Allah dan dalam rahasia Tuhan yang luar biasa bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara mari, saudara ambil apa firman hari ini. Saudara mari dalam rumah saudara, dalam kelompok kecil di mana saudara berada, saudara berdoa, ya. Jangan buat kelompok sel, kita masih dalam kelompok kecil di rumah masing-masing, berdoa dan renungkan kembali firman ini. Ada soalannya sekali bagi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi. God bless you. Tuhan Yesus mengasihi saudara semua. Amin.